Halo, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas topik bab 4 sesi ketiga, yaitu tentang reaksi redoks. Sebagai acuannya, silakan buka buku teks kimia halaman 147 sampai 155. Di sini Miss tampilkan gambar besi berkarat. Apakah yang menyebabkan besi dapat berkarat? Dan bagaimana reaksi yang terjadi pada proses perkaratan tersebut? Nah, dalam pembelajaran kali ini, salah satu aplikasi yang kita pelajari adalah perkaratan besi. Jadi, fokus pada pembelajarannya. Nanti setelah kalian mempelajari topik ini, kalian akan mendapatkan jawabannya. Ya, kita bahas topik hari ini, yaitu tentang reaksi redoks. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah gabungan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Terdapat 3 pengertian reaksi redoks, yaitu berdasarkan konsep oksigen, berdasarkan elektron, dan berdasarkan perubahan biloks. Kita bahas yang pertama berdasarkan oksigen. Reduksi merupakan reaksi melepas gas oksigen. Berdasarkan contoh berikut, terdapat reaksi yang melepas oksigen. Oksidasi merupakan reaksi yang menangkap gas oksigen. Sebagai contoh, 2Mn tambah O2 menghasilkan 2MnO. Yang kedua berdasarkan elektron, di mana reduksi merupakan reaksi yang menerima atau menangkap elektron. Contohnya, Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Oksidasi merupakan reaksi melepas elektron. Contohnya, tembaga melepas tembaga 2 plus tambah 2 elektron. Yang ketiga berdasarkan biloks. Biloks singkatan dari bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Biloks diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron, dan biloks diberi tanda negatif jika atom menerima elektron. Berdasarkan perubahan biloks, maka reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan atau berkurangnya bilangan oksidasi. Oksidasi merupakan reaksi di mana terjadi peningkatan atau bertambahnya bilangan oksidasi. Berikut Miss tampilkan cara menentukan bilangan oksidasi dari unsur. Aturannya adalah yang pertama, jika unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Contohnya, neon, gas hidrogen, oksigen, klor, P4, S8, C, CuFeNa, dan lain-lain. Jadi, pada kondisi bebas berupa atom atau molekul unsur, maka biloks unsur bebas adalah 0. Kemudian, jumlah biloks dalam molekul senyawa adalah 0. Contoh, biloks NaCl. Total dari NaCl sama dengan 0, di mana biloks Na plus 1, biloks Cl-1 ketika kita jumlahkan, maka total dari molekul senyawa ini sama dengan 0. Jumlah biloks dalam ion sama dengan muatannya, baik berupa ion maupun senyawa ion. Sebagai contoh, ion natrium Na+, maka biloksnya plus 1, Mg2+, maka biloksnya plus 2. Demikian juga senyawa ion SO42-, maka pangkat 2- ini merupakan total biloks dari senyawa ion SO4 atau kita sebut ion sulfat. Dan H4+ berarti jumlah biloks dalam senyawa ion amonium ini totalnya adalah plus 1. Biloks unsur golongan 1A adalah plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3, golongan 6A min 2, golongan 7A min 1. Biloks oksigen dalam senyawa adalah min 2. Ya, kalau kita perhatikan oksigen berada pada golongan 6A, maka min 2. Kecuali dalam peroksida, di mana biloks oksigen bernilai min 1. Dalam senyawa biner dengan fluor sama dengan plus 2. Di sini Miss contohkan
peroksida H2O2, Na2O2. Nah, ketika kita hitung, maka diperoleh biloks oksigen sama dengan -1. Untuk senyawa biner dengan fluor, yaitu F2O, maka biloks oksigen sama dengan +2. Ini adalah pengecualian biloks untuk oksigen. Biloks hidrogen dalam senyawa adalah +1. Sesuai dengan golongannya adalah golongan 1A, maka biloksnya sama dengan +1. Kecuali dalam hidrida, biloksnya menjadi -1, yaitu hidrogen dalam NaH dan CaH2. Ketika kita hitung, maka diperoleh biloks hidrogen tidak lagi +1, melainkan -1. Ingat pengecualian pada hidrida. Berikut adalah contoh soal menghitung biloks. Tentukan bilangan oksidasi krom dalam senyawa kalium dikromat. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, ingat kembali cara menentukan biloks yang sudah Miss ajarkan barusan, ya, di mana jumlah biloks dalam molekul senyawa adalah 0, sehingga total biloks K2Cr2O7 atau kalium dikromat sama dengan 0. Biloks K, karena dia golongan 1A sama dengan +1, biloks oksigen golongan 6A sama dengan -2. Kemudian kita kalikan berdasarkan jumlah atom pada senyawa tersebut. Kalium ada 2, K2, 2 kali biloks K, tambah Cr ada 2 kali biloks Cr, kemudian 7, ini adalah jumlah oksigennya, 7 kali biloks oksigen. Ingat, total molekul senyawa sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai kaliumnya, 2 kali +1 ditambah 2 kali biloks Cr yang akan kita cari, tambah 7 kali -2 sama dengan 0. Plus 2 ditambah 2 Cr tambah -14 sama dengan 0. 2 Cr sama dengan +12, sehingga biloks Cr adalah +6. Contoh berikutnya, tentukan biloks krom dalam senyawa ion kromat atau CrO4-2-. Pembahasannya, kembali kita ingat cara menentukan biloks, di mana jumlah biloks dalam ion sama dengan muatannya, maka total biloks CrO4 sama dengan 2-. Perhatikan pangkat dari ion kromat tadi adalah 2-. Kemudian, masing-masing yang kita hitung adalah biloks oksigen yang langsung kita dapat ketahui, yaitu -2. Sehingga, untuk menentukan biloks Cr, maka biloks Cr tambah 4 kali biloks oksigen. Ingat, jumlah oksigennya ada 4, maka kita kali 4 bilangan oksidasi oksigen, sama dengan -2 adalah total dari senyawa ion, biloks dari CrO4. Kemudian, biloks Cr tambah -2 sama dengan -8, diperoleh biloks Cr sama dengan +6. Demikian caranya. Berikut Miss tampilkan soal latihan menentukan masing-masing biloks dari setiap unsur pada molekul senyawa atau senyawa ion di bawah ini. Silahkan dikerjakan. Berikutnya contoh soal reaksi redoks. Diketahui reaksi sebagai berikut, 2Ag tambah Cl2 menghasilkan 2AgCl. Dari reaksi di atas tentukan reduktor, hasil oksidasi, oksidator, dan hasil reduksinya. Pembahasannya, terlebih dahulu tentukan biloks masing-masing unsur. Biloks Ag merupakan unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Biloks Cl2 merupakan unsur bebas, molekul unsur, biloksnya sama dengan 0. Biloks Cl pada AgCl -1, biloks Ag pada AgCl +1. Reaksi pada soal Miss tampilkan kembali, dan di sini Miss tampilkan biloks setiap unsur, di mana Ag 0, Cl2 0, Ag pada AgCl +1, Cl pada AgCl -1. Perhatikan, pada Ag mengalami peningkatan dari 0 menjadi -1, ini disebut sebagai reaksi oksidasi karena perubahan biloksnya bertambah atau meningkat. Kemudian, Cl mengalami penurunan dari 0 menjadi -1, ini kita sebut sebagai reduksi. Kemudian, kita bisa menjawab pertanyaan, reduktor yang mengalami oksidasi, perhatikan yang mengalami oksidasi adalah Ag, sehingga reduktornya adalah Ag. Hasil oksidasi
berarti yang ada di sebelah kanan. Di produk hasil oksidasi AgCl. Kemudian oksidator yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi berarti perhatikan yang di reaktan Cl2. Kemudian hasil reduksinya kita perhatikan sebelah kanan hanya satu produk ya. Nah itu satu senyawanya tetap ditulis. Jangan hanya Cl-nya saja, tapi AgCl lengkap. Berikut Miss tampilkan soal latihan yang berkaitan dengan reaksi redoks. Silahkan dikerjakan. Pada reaksi redoks, kita mengenal istilah autoredoks atau disproporsionasi. Apa itu autoredoks? Autoredoks reaksi redoks dengan satu jenis atom yang biloksnya berubah, mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Jadi, hanya terjadi pada satu jenis atom. Itu adalah clue-nya, ya nak? Berikut adalah contoh reaksi autoredoks, yaitu Cl2 tambah 2KOH menghasilkan KCl tambah KClO tambah H2O. Dari mana kita tahu bahwa reaksi ini merupakan autoredoks? Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu biloks masing-masing atom pada reaksi tersebut. Kita mulai dari Cl2 yang merupakan unsur bebas ya, di sini unsur bebas kita tulis ya. Kemudian pada senyawa KOH kita tentukan +1, oksigen -2, H+1. Kemudian untuk KCl +1, Cl-nya -1. Nah, untuk senyawa KClO, perhatikan K+1, oksigen ini kita sudah tahu bersama -2. Nah, karena dia senyawa molekul senyawa, maka total molekul senyawa biloksnya 0, sehingga Cl-nya didapat +1 ya nak. Oke, kemudian untuk H2O, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, untuk hidrogen +1, oksigen -2. Nah, dari sini kita analisa, yang mengalami perubahan biloks adalah Cl. Untuk K, O, dan H, semuanya tetap biloksnya tidak ada mengalami perubahan. Dan kita analisa di sini Cl dari 0 mengalami perubahan biloks menjadi -1. Ingat, penurunan kita sebut sebagai reaksi reduksi. Kemudian Cl mengalami peningkatan ya, dari 0 menjadi +1. Ini kita sebut reaksi oksidasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah Miss sampaikan, berikut ada soal latihan yang Miss tampilkan. Silakan dikerjakan, buktikan bahwa reaksi di bawah ini merupakan autoredoks. Selanjutnya adalah aplikasi reaksi redoks di kehidupan sehari-hari. Seperti yang Miss tampilkan di awal pembelajaran tadi, bahwa salah satu aplikasi redoks adalah berkaitan dengan perkaratan besi. Nah, di sini terjawab pertanyaan yang Miss ajukan di awal tadi, mana besi bereaksi dengan air dan udara menghasilkan karat. Di sini terdapat reaksinya secara lengkap. Miss sudah tuliskan biloks masing-masing atom. Hingga dari sini kita dapat perhatikan bahwa pada proses perkaratan ini terjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Aplikasi lain dari reaksi redoks adalah pada pemutihan pakaian, pada proses fotosintesis, pada pengolahan biji besi, pada proses pembakaran, dan masih banyak peran-peran atau aplikasi yang lain. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang reaksi redoks. Miss berharap kalian bisa memahaminya dengan baik ya nak. Nah, jika ada bagian yang masih belum dipahami, silahkan hubungi Miss secara personal via WA. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan melaksanakan penilaian harian atau small test tentang topik bab 4. Silakan dipersiapkan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama Miss Irma. Bye!